kasih buat anugerah-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih buat tiap hembusan nafas yang dapat kami lakukan sampai hari ini. Anugerah-Mu terlalu besar buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Shalom semua, kembali kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita juga boleh dapat sesuatu yang berarti melalui kebenaran firman Tuhan itu untuk kita jalani sepanjang hari ini. Dan pasal yang kita akan baca adalah dari Yosua 9 ya. Jadi Yosua 9, hari ini kita memasuki Yosua 9. Saya mau angkat Yosua 9 ayat 22. Di sana dikatakan, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Jadi ada pepatah yang kita kenal adalah jangan lihat buku hanya dari sampulnya atau covernya, atau dalam bahasa Inggrisnya don't judge the book by its cover gitu. Jadi ternyata jangan kita tuh gampang menilai dari lihat luarnya aja, tapi kita harus kenali dalamnya gitu ya. Nah, kaitannya dengan ayat yang kita baca adalah pepatah yang tadi itu memberikan pesan kepada kita bahwa jangan menilai sesuatu atau seseorang hanya dari penampilan luar semata-mata gitu ya, karena bisa jadi apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang sesungguhnya ada
dalam hatinya. Jadi kita jangan terkecoh dengan penampilan. Biarlah setiap kita mau sama-sama melihat, betul-betul mempelajari sebelum kita bertindak. Jadi kita harus menemukan maksudnya dan pesan yang ada di dalam setiap perkataan. Dan di sini pepatah ini menggambarkan yang terjadi pada umat Israel. Tadi saya katakan ketika tentunya umat Israel berkemah di Gilgal, datanglah penduduk negeri Gibeon kepada mereka dan mengatakan bahwa mereka datang dari negeri yang sangat jauh, padahal ada di tengah-tengah mereka, cuman takut karena dikatakan bangsa Israel akan masuk sehingga semua yang di sekelilingnya itu akan dibinasakan. Sehingga ini takut, Gibeon ini takut, sehingga dia pura-pura datang dari jauh dengan lusuh, dengan segala macam, makanan menjadi kering dan sebagainya. Tapi ketika melihat itu semua, maka wah, ini sepertinya betul. Yosua langsung melakukan ini kalau kita baca nanti ayat 14-15 menunjukkan bahwa harapan mereka tuh terwujud. Terjawab karena Yosua mengadakan persahabatan dan mereka tanpa meminta keputusan Tuhan. Jadi hanya dengar sepintas gitu mereka percaya. Akibatnya umat Israel ini bersungut-sungut semua nih. Dan pemimpin gak bisa lagi mengusir karena mereka telah mengikat janji ya, atau boleh dikatakan bersumpah demi nama Tuhan Allah Israel gitu. Mereka gak akan mengusir mereka. Dan jadi gak hanya itu, kalau kita baca di Hakim-Hakim 3 ayat 16-nya, karena mereka membiarkan Gibeon di tengah-tengah mereka, di kemudian hari terjadi kawin dan mengawinkan antara umat Israel dengan penduduk Kanaan, sehingga membawa umat beribadah kepada dewa-dewi Kanaan. Jadi ternyata akibatnya itu jadi besar ya. Ternyata jadi kawin campur, bahkan membawa umat Israel justru jadi menyembah ilah-ilahnya mereka di Kanaan ya. Jadi pelajaran yang kita mau ambil, biarlah kita harus hati-hati dan bijaksana, dan kita harus selalu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kami, dan biarlah kami hari ini Tuhan boleh melangkah dengan satu hal yang kami pelajari, untuk selalu bergantung pada Tuhan. Kami tidak mudah untuk dikecoh, tetapi kami terus mau bertanya kepada Tuhan, sehingga kehendak Tuhan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, biar berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yosua 9. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriho dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua, ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, "Kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami." Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, "Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu?" Lalu kata mereka kepada Yosua, "Kami ini hamba-hambamu." Tanya Yosua, "Siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang?" Jawab mereka kepadanya, "Dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan, Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Heshbon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Ashtarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, 'Demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu.
Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami. Semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka, bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat-Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan, Allahmu, memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa, menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang, kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannyalah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan, sampai sekarang, di tempat yang akan dipilihnya.